Oi, Tot, di video kali ini gue pengen ngasih kesimpulan lah ya terhadap si Infinix Smart 4 ini yang kemarin gue review, bukan review, yang kemarin gue jadiin konten maksud gue, yang dimana tuh judul kontennya modal 1 juta dapat HP apa di counter pinggir jalan. Pokoknya gitulah judulnya. Coba lu obrak-abrik aja videonya kalau emang lu pengen nonton yang seri awal ya. Tapi itu lebih ke kosong sih isinya. Oke, jadi setelah beberapa lama gue make ini handphone, gue baru berani ngambil keputusan buat ya sedikit-sedikit kebahas lah lebih dalam mengenai handphone yang gue pakai ini. Oke, pertama adalah yang gue pengen bahas adalah di sini lu bisa lihat men. Ini ukurannya mensimulasikan gambar yang ada di dus ini dengan handphone yang ada di dalam. Ya layaknya kayak produk Apple juga kayak iPhone, iPad. Sekarang udah ada gambarnya kan di luar dusnya itu dan ya itu actual size gitu. Size aslinya dan antara yang gambar di box dengan gambar yang ada di dalam unit yang ada di dalam boxnya itu satu ukuran. Nah, di sini gue pengen ngebuktiin bahwa ukuran si Infinix Smartphone ini lu bisa lihat sama. Cuman ada cumannya nih. Gedenya sama, ukurannya sama lah. Tapi ilustrasi yang ada di box itu bezelnya tipis banget kan di bagian atas. Lu lihat tuh poni bagian atas tuh. Itu tipis banget men. Dan ukuran HP-nya sama ya. Tapi lu bisa lihat tebal banget. Itu bezelnya tuh tebal banget. Bagian atas tuh kelihatan beda banget sama gambar yang ada di ilustrasi. Apalagi bagian bawah. Kalau bagian bawah nggak ngotak banget. Lu bisa lihat tuh bagian bawah. Dagunya tebal banget, tebal parah. Nah jadi orang kalau nggak tahu nih Infinix Smart 4 ini kayak gimana tampilan aslinya. Mungkin kayak ya lu bisa lihat dan ini beda banget antara gambar ilustrasi yang ada di box dengan HP yang kenyataan yang ada di dalam boxnya. Ya mungkin ya nggak salah juga sih, tapi lu bayangin deh kayak orang lagi nyari-nyari handphone gitu kan. Terus ya pengen buat hadiah atau apalah gitu. Terus dia milih nih, wah Infinix Smart 4 aja nih layarnya bagus nih, full gede gini, HP gede kan. Tapi begitu udah dibuka, taratatatatatatat, dagunya tebal banget. Ya nggak salah juga. Yang kayak gue bilang tadi itu suka-suka brand lah mau ngebuat kayak gimana pun. Sini gue cuman pengen ngasih tahu ke lu aja. Barangkali lu ada yang belum tahu. Ya sekedar informasi aja lah itu. Dan kalau boleh dilihat sih dari dusnya itu handphonenya benar-benar gede ya. Dan ya pokoknya gitulah antara gambar yang ada di luar dengan yang ada di dalam ukurannya sama, cuman bedanya di LCD-nya aja. Oke, stop bacot mengenai gambar ilustrasi dengan LCD dengan dagu-daguan. Jadi apa sih keluh kesal gue menggunakan Infinix Smart 4 ini pada saat gue make? Sebenarnya dengan harga 1 jutaan yang dulu banget waktu launch itu 1 juta, beda tipis lah. Kalau sekarang rata-rata jual ada yang 1,5, ada yang 1,4, ada yang 1,3 segitu. Gue di sini sebenarnya nggak bisa komplain terlalu banyak mengingat harganya yang menurut gue masih masuk akal. Jadi si Infinix ini menurut gue dia mengasih apa ya? Bukan mengasih ya, kayak kayak apa yang lo bayar ya itu yang lo dapat gitu. Untuk harga relatif worth it. Tapi ada beberapa nilai yang bisa gue tonjolin mungkin di video awal dari HP ini juga udah gue kasih sedikit teaser-teasernya apa yang gue suka dari handphone ini. Cuman setelah gue make, gue ngerasa wah ternyata si Infinix ini ngebuat si Smart 4 ini memang fokus ke bla bla dan bla bla, bukan bagian tertentu. Oke, daripada gue banyak bacot, gue langsung ngomong aja dari yang pertama. Untuk speaker, kualitas speaker yang ada di Infinix ini gue bilang biasa aja. Mungkin dengan budget 1 jutaan lu bebas milih handphone apapun itu yang second, ya lu bisa dapat lah kualitas suara yang lebih besar, lebih ngebass, vokalnya lebih oke, lebih adem didengar dibandingkan speaker Infinix ini. Sekarang ngomongin soal kamera, yang kayak gue bilang tadi, Infinix fokus terhadap beberapa hal tapi melupakan beberapa hal. Salah satunya adalah kamera. Mungkin layarnya bagus, tapi untuk kamera, ini kamera biasa aja. Seriusan, ini kamera biasa aja, nggak ada spesial-spesial sama sekali. Oke lah, kalau ngomong soal fitur, ini ada sedikit fitur kekini-kinian yang udah mulai kuno ya, ala-ala bokeh gitu. Terus kalau buat settingan dan lain-lain lo bisa lihat sini settingan.
Itu standar banget, apalagi buat kualitas video itu nggak bisa diotak-atik, nggak bisa diobrak-abrik gitu. Jadi ya lu bakal bertahan dengan kualitas yang standaran. Tapi menurut gue kalau masalah soal kamera ini sebenarnya nggak bisa dikomplain sih secara gamblang gitu maksud gue, karena mengingat harga juga udah murah. Cuman kalau dibandingkan dengan handphone lain yang harganya 1 jutaan, ya banyak lah yang lebih bagus dan lebih the best hasil kamera dibandingkan si Infinix Smart 4 ini. Oke, di sini lu bisa lihat tangan-tangan Kang Choli nih. Lu bisa lihat nih, gua moto tangan gue sendiri. Apa ya? Mungkin di depan kamera nggak terlalu kelihatan kayak ada yang salah gitu. Cuman ya aslinya gambarnya pucat banget. Beda lah kalau lu bisa lihat, biasanya tangan-tangan gue kan, tangan-tangan tukang coli itu bulunya banyak dan kayak ada kerutan-kerutan gitu dan lain-lain. Ini masih dapat kameranya moto-moto kayak kerutan gitu, masih lumayan detail. Cuman untuk kontras warnanya itu enggak banget. Jadi lu harus edit-edit lagi biar lebih enak lah dilihat. Jadi menurut gue soal kamera di Infinix Smart 4 ini ya salah satu kamera yang biasa aja di handphone budget 1 jutaan. Ini menurut gue ya, nggak tahu kalau ada yang menurut lu bagus di hasil kameranya. Cuman setelah gue teliti-teliti dan gue pelajarin gak tuh, setelah gue teliti dan gue fokus ngeliat hasil-hasil beberapa jepretan dari kamera si Infinix Smart 4 ini, menurut gue kamera biasa aja. Oke, sekarang coba browser menggunakan Chrome. Dan di sini lo bisa lihat kalau gue browsing di Infinix Smart 4 ini, gue ngerasa nyaman. Nyamannya apa? Gue langsung bandingin aja sama si Redmi 9A yang dimana itu handphonenya sama-sama besar lah sama si Infinix Smart 4 ini. Tapi entah kenapa gue di Infinix Smart 4 ini jauh lebih jos dan lebih nyaman. Pertama yang pengen gue bahas adalah bukan layar. Kalau layar itu ya relatif lah, lu sukanya kayak gimana kontrasnya. Cuman Redmi 9 itu besar, sama-sama bagong dengan Infinix Smart 4 ini. Cuman si Infinix ini jauh lebih ringan dibandingkan Redmi 9A. Entah gue yang salah, entah feeling gue aja yang gak jelas gitu. Tapi gue ngerasanya gue lebih enjoy, lebih nyaman browsing-browsing di Infinix Smart 4 ini dibandingkan Redmi 9A. Oke, fokus ke yang lain. Ada beberapa poin yang mungkin lu belum tahu kalau lu gak punya si Infinix Smart 4 ini. Adalah salah satu tombol yang nongol di tengah-tengah, di antara tombol power dan tombol volume. Tombol apa itu? Ya, ini adalah salah satu kalau bisa dibilang sih kayak fitur-fitur yang nggak terlalu butuh lah ya, kayak ibaratnya kayak gimmick lah. Tapi ini bukan gimmick juga sih. Gua nggak tahu lah. Serah deh lo mau bilang ini gimmick atau enggak. Tapi tombol ini adalah yang tengah-tengah di antara volume dan tombol power. Ini adalah tombol Google Assist yang dimana gue nyoba adaptasi dengan handphone ini. Gue nyoba semua berbagai macam fitur-fitur yang ada di handphone ini. Dan Google Assist yang ada di handphone ini tuh gue ngerasa lumayan sedikit kebantu lah. Jadi kayak ada prestis tersendiri. Anjay, prestis gak tuh di handphone 1 jutaan. Jadi kayak gue ngerasa kayak lagi ribet banget gitu, kayak lagi males banget ketik Google. Gue langsung ketik Google Assist saja. Kayak ya pokoknya banyak lah yang lu bisa lakuin dengan Google Assist. Jadi menurut gue tombol yang satu ini, serah lu mau bilang gimmick atau enggak, cuman kalau gue pakai handphone ini selama gue nyobain si Infinix Smart 4 ini lumayan ngebantu loh. Menurut gue nih ya, ini menurut gue si tombol Google Assist yang lagi lu lihat ini. Dan apalagi yang bisa gue review ya, mungkin gue nggak bisa ngomong banyak tentang Infinix Smart 4 ini karena mengingat harganya yang juga udah ya menurut gue udah oke lah. Tapi handphone ini benar-benar canggih cuy. Canggihnya apa itu? Lu kalau mau masang kartu, ini gue malas gue record jadi gue bacot aja di sini ya. Jadi kalau lu mau masang kartu, lu buka back covernya, casing belakangnya, tapi ada tapinya. Kalau back cover udah lu buka, tetap aja kalau lu mau ganti baterai harus buka baut lagi. Jadi ya double kali buka. Menurut gue salah satu desain yang agak ribet gimana gitu. Kenapa nggak casing belakangnya bisa dibuka, baterai juga bisa dibuka. Jadi pengguna si Infinix Smart 4 ini kalau mau ganti baterai nggak harus ke kang servis kan. Tinggal beli baterainya secara online. Ya, kirim ke rumah, ganti sendiri baterainya dan selesai. Oke lah, mungkin sampai di sini aja video gue mengenai Infinix Smart 4 ini.